Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bukti Alkitab Wahyu Allah yang ketiga. Nah, saudara dapat mendengarkan bagian yang pertama, Bukti Alkitab Wahyu Allah bagian yang pertama, dan Bukti Alkitab Wahyu Allah bagian yang kedua di channel ini, dan saudara dapat memperdalam bagi yang belum mendengarkannya. Dan sekarang kita akan menjelaskan Bukti Alkitab Wahyu Allah bagian yang ketiga, yaitu yang nomor 12 dan seterusnya. Bukti Alkitab Wahyu Allah yang ke-12 ialah bahwa Alkitab memiliki kuasa mengubah manusia dari jahat menjadi benar, menjadi baik. Di Perjanjian Baru, Allah dengan tegas melarang perbudakan. Yesus tidak mempunyai budak. Padahal pada zaman itu, abad pertama, perbudakan merajalela. Paulus di dalam suratnya kepada Filemon memerintahkan Filemon agar tidak memperbudak Onesimus lagi. Filemon 1 ayat 10 sampai 16. Saudara dapat baca di sana. Jadi Alkitab punya kuasa yang mengubah manusia dari yang manusia yang jahat, yang berdosa, menjadi manusia yang baik, yang benar, menurut standar Tuhan sendiri, menurut standar firman-Nya. Setelah percaya Yesus, Agustinus yang hidup pada abad yang ketiga tidak lagi hidup sembarangan dan melacur. Nah, Agustinus ini dikenal dengan nama Bapak Gereja Agustinus atau Santo Agustinus. Ini sangat terkenal pada abad ketiga, dan ketika dia sudah belajar Alkitab, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya apa yang diajarkan Alkitab, hidupnya sudah tidak sembarangan lagi. Hidupnya tidak melacur, malah dia menjadi tokoh Alkitab, tokoh kekristenan yang terkenal mulai abad yang ketiga. Luar biasa. Ada lagi namanya William Wilberforce yang hidup pada tahun 1759 sampai 1833, abad 17 dan abad 18. Dia hidup pada zaman itu. Karena dipengaruhi firman Tuhan, dia menentang perbudakan. Ia membuat undang-undang anti perbudakan dan mengusulkannya ke parlemen Inggris. Setelah 20 tahun perjuangannya gagal, ditolak oleh parlemen, maka pada tahun 1807 berhasil. Bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Dia dulu seorang yang mungkin juga ikut perbudakan, memperbudak orang, menjual budak orang yang dianggap rendah nilainya, diperjualbelikan. Dan pada zaman itu sangat membudaya sekali di Inggris, di Eropa. Namun William Wilberforce dipengaruhi oleh Alkitab, firman Tuhan. Dia bukan saja menentang perbudakan, dia mengusulkan, dia membuat undang-undang dan mengusulkan kepada parlemen Inggris. Dan akhirnya setelah 20 tahun perjuangannya berhasil. Luar biasa. Hidup diubahkan. Dari hidup yang berdosa, hidup yang jahat menjadi baik. John Newton pengarang pujian Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Amazing Grace, how sweet the sound, dan lain sebagainya. Adalah mantan pedagang budak yang menjadi pelayan Tuhan. Jadi dia sudah bertobat, tidak lagi menjual budak-budak dari Afrika untuk diperjualbelikan. Karena dia melihat persamaan derajat, persamaan hak semua manusia
tidak memandang warna kulit, baik kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit yang berwarna lain, karena semua manusia sederajat di dalam pemandangan Tuhan dan pemandangan Alkitab. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita diajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Siapakah sesama? Ya semua orang, semua manusia. Tidak peduli kulit putih, kulit merah, kulit hitam, kulit coklat, kulit sawo matang, mata sipit, mata belau, rambut hitam, rambut pirang. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memberikan hak yang sama kepada mereka. Karena itu perlu dikasih dengan kasih yang sama, kasih ilahi. Dan John Newton melakukan itu. Pujiannya sangat terkenal di gereja-gereja sampai sekarang. Sangat besar anugerahmu. Fransiskus dari Asisi meneladani Yesus, rela menjadi miskin dan mengasihi orang miskin. Fransiskus dari Asisi ini orang yang cukup kaya, tapi dia rela menjadi miskin. Kaya rela jadi miskin, meneladani Yesus yang miskin. Dan dia mengasihi orang miskin, banyak menolong orang miskin. Saudara dapat browsing mencari tokoh Fransiskus dari Asisi ini, supaya saudara dapat tahu, mengerti bagaimana pengalaman hidup dia, bagaimana dia meneladani Kristus. Sementara dia menjadi miskin, banyak orang ingin cenderung memperkaya diri. Termasuk juga orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen. Nah ini kan kebalikan. Suku kanibal di Vanuatu setelah dimenangkan, setelah ditobatkan oleh misionaris John Newton, mereka tidak lagi makan manusia. Dulu mereka makan manusia. Daging manusia itu enak, dimasak dan dimakan. Tapi setelah ditobatkan oleh John Newton, maka mereka sudah berhenti memakan daging manusia. Berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Itulah kuasa Alkitab. Jikalau Alkitab sanggup mengubah orang yang jahat, yang berdosa menjadi benar hidupnya, maka Alkitab pasti berasal dari kekuatan yang tertinggi. Punya kuasa ilahi, yaitu wahyu Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan, tapi kesaksian-kesaksian Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang ke-13, Alkitab sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyaksikan bumi itu bulat. Yesaya 40 ayat 22. Dia Allah yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Tentu ini memakai bahasa puitis. Di situ dituliskan bahwa Allah bertahta di atas bulatan bumi. Jelas bumi itu bulat. Sudah sejak dulu kala. Kalau perjanjian lama sudah genap, sudah sempurna kitab itu sebelum Masehi. Sudah dikatakan bahwa bumi itu bulat. Baru ilmuwan modern berdebat soal bumi bulat atau datar. Tapi Alkitab sudah menyaksikan bumi itu bulat. Baru kita mempunyai pesawat ruang angkasa, baru kita tahu bahwa bumi itu dilihat dari ruang angkasa itu seperti blue marble, katanya astronot, kelereng biru, karena dia bulat seperti kelereng berwarna biru, blue marble. Nah sekarang sudah banyak pesawat ruang angkasa, ada stasiun ruang angkasa di atas sana, milik NASA, milik Cina. Semuanya dapat menyaksikan bahwa bumi itu bulat. Alkitab sudah jauh lebih dulu. Teknologi kita belum maju, tapi Tuhan yang Maha Tahu, pencipta alam semesta, sudah memberitahu bahwa bumi itu bulat. Siklus air, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Siklus air, Pengkhotbah 1 ayat 7. Semua sungai mengalir ke laut.
Tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Jadi sungai-sungai mengalir menuju ke laut, bukan dari laut menuju ke sungai. Dan itu faktanya seperti itu. Silakan saudara cek sungai-sungai, banyak yang akhirnya bermuara ke laut. Yesaya 55 ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Jadi hujan dan salju itu turun dari langit, memberikan, mengairi bumi, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, menyuburkan benih-benih, sehingga menumbuhkan banyak tanaman. Begitu faktanya. Mungkin ilmu modern baru menemukan hal seperti ini, tapi jauh sebelum Masehi, 700 tahun, 800 tahun sebelum Masehi, Alkitab sudah menyaksikan itu. Siklusnya air seperti itu. Siklusnya hujan, siklusnya salju, sumber energi bumi dan perhitungan waktu di bumi. Ini juga disaksikan oleh Alkitab. Walaupun Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Ini apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Bahwa Allah menetapkan benda-benda penerang yang besar, matahari, dan yang lebih kecil, bulan. Matahari untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil, bulan, untuk menguasai malam. Dan juga ada disebutkan bintang-bintang. Nah, juga di situ benda-benda penerang ini untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhitungan kita di dunia ini satu hari, misalnya tergantung perputaran bumi pada porosnya, siang dan malam, begitu. Lalu satu bulan tergantung perputaran, dihitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Jadi bulan mengelilingi bumi. Lalu satu tahun itu dihitung berdasarkan berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Nah, itulah perhitungan waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita di bumi ini. Itu perhitungannya. Dan itu cocok dengan ilmu pengetahuan. Untuk menghitung masa-masa. Jadi benda-benda penerang itu untuk menghitung masa dan waktu, hari-hari dan tahun. Nah, saudara dapat mempelajari itu di dalam ilmu IPA atau biologi di sana. Sudah diterangkan. Ahli ilmu astronomi menerangkan lebih dalam di sana. Nah, ini luar biasa kan? Apa yang Allah nyatakan di dalam Alkitab tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, meskipun Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan. Alkitab adalah buku keselamatan. Namun
menyinggung ilmu pengetahuan dan tidak bertentangan. Yang ke-14, bukti yang ke-14 ialah Alkitab sumber kemajuan dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah membuat 2 video dengan berjudul yaitu Yesus sumber kemajuan dunia. Didasarkan pada buku karangan James Kennedy dan Jerry Newcomb, judulnya Bagaimana Jika Yesus Tidak Pernah Lahir. Itu video yang pertama. Dan video yang kedua yaitu Alkitab sumber kemajuan dunia. Didasarkan pada buku yang ditulis oleh penulis yang sama dengan judul yang berbeda, Bagaimana Jika Alkitab Tidak Pernah Ditulis. Di 2 video itu sudah dijelaskan panjang lebar bahwa Alkitab itu sumber kemajuan dunia. Alkitab dan Yesusnya itu sumber kemajuan dunia. Saudara dapat mendengarkan 2 video itu. Dan luar biasa sekali. Di sana lebih detail diuraikan, lebih gamblang, lebih jelas, dan lebih banyak bukti-bukti dipaparkan. Silakan saudara melihat, mendengarkan di sana, di 2 video itu. Bahwa bukti bahwa Alkitab itu sumber kemajuan dunia. Saya kutipkan sedikit di sini. Misalnya di dalam bidang fisika, itu Alkitab punya pengaruh yang sangat baik di bidang fisika. Namanya Sir Michael Faraday, yang hidup pada tahun 1791 sampai 1861. Dia adalah penemu induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Mungkin kita tidak paham yang tidak belajar di jurusan elektro. Tetapi mungkin kita tahu alat-alat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan definisinya supaya kita sedikit mengerti apa itu induksi elektromagnetik. Gambarnya seperti itu. Itu kita mengenalnya dengan trafo yang di sebelah kanan itu kita mengenalnya dengan trafo. Itu lilitan kawat tembaga pada magnet. Jadi definisi induksi elektromagnetik secara umum dikatakan sebagai peristiwa dari munculnya arus listrik yang disebabkan adanya perubahan fluks magnetik. Nah, fluks magnetik itu adalah banyak jumlah garis gaya pada magnet hingga mampu menembus suatu bidang. Karena inilah muncul gaya listrik atau arus listrik yang mengalir ke suatu benda lewat medan magnet. Nah, rupanya ini alat ini berkaitan dengan arus listrik. Dan alat yang ditemukan oleh Sir Michael Faraday ini menjadi salah satu komponen di alat-alat yang lain yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa kini. Mari kita akan lihat. Alat itu ada di dalam kipas angin. Kita semua punya kipas angin mungkin. Di dalam setrika listrik, televisi, kulkas. Ya. Di alat listrik yaitu tegangan tinggi yang kita kenal sutet, itu menjadi transformator di sana. Karena alat itu sangat berguna untuk berkaitan dengan arus listrik. Yang berkaitan dengan arus listrik, alat itu berguna dan dipakai di dalam alat-alat yang lain karena dia menjadi satu komponen yang sangat penting di dalam alat-alat yang sudah disebutkan di atas dan banyak lagi.
Di dalam generator seperti ini dapat mengalirkan listrik. Saudara, kalau listrik mati, saudara bisa memakai namanya generator atau genset bahasa lainnya. Listrik dari PLN mati, ini dinyalakan, kita tancapkan colokan, maka listrik di rumah kita bisa hidup. Saya sering melihat alat ini dipakai dan itu wajib di Indomaret. Ketika listrik padam, listrik PLN padam, mereka masih bisa hidup karena ada alat yang bernama generator seperti ini yang menghasilkan listrik. Nah, di dalam generator dan di dalam alat-alat yang lain itu ada komponen yang namanya yang mengandung elektromagnetik tadi. Induksi elektromagnetik tadi. Ada lagi pengaruh Alkitab di bidang komputer dan kalkulator. Penemunya Charles Babbage, ya bersama dengan Blaise Pascal nanti. Charles Babbage ini hidup tahun 1792 sampai 1871. Apa yang dia temukan? Dia adalah penemu cikal bakal komputer. Dia mengatakan begini, Alkitab dan hanya Alkitab tanpa apapun ditambahkan kepadanya oleh manusia merupakan satu-satunya penuntun yang mencukupi bagi setiap individu di segala waktu dan pada segala macam keadaan. Iman kepada keilahian, kealahan, dan pekerjaan Kristus adalah karunia Allah, dan bukti iman ini adalah kepatuhan kepada perintah Kristus. Blaise Pascal yang hidup tahun 1623 dan 1662. Rupanya lebih dulu Blaise Pascal ini daripada penemu komputer tadi ya, Charles Babbage ini. Blaise Pascal hidup lebih dulu. Nah, dia mengatakan begini, Allah Kristen bukanlah Allah yang hanya pencipta kebenaran matematika dan elemen-elemen lainnya saja. Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan orang Kristen adalah Allah yang kasih dan yang menghibur. Nah, dia penemu mesin hitung, kalkulator awal. Charles Babbage ini. Nah, ini mereka yang diilhami oleh Alkitab. Sehingga dia menemukan banyak penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi manusia secara umum, dan itu yang menjadikan dunia kita maju seperti sekarang ini. Sekali lagi, saudara dapat memperdalam tentang pengaruh Alkitab atau Alkitab sebagai sumber kemajuan dunia, Yesus sebagai sumber kemajuan dunia di dalam 2 video yang sudah tersedia di channel ini. Yang ke-15, bukti yang ke-15 ialah Alkitab sesuai dengan sejarah dan arkeologi. Alkitab juga sebuah buku sejarah, walaupun tujuannya bukan mencatat kejadian-kejadian dalam sejarah. Jadi Alkitab bukan buku sejarah, tetapi Alkitab menjadi salah satu bukti, catatan penting, kesaksian penting tentang kesejarahan dunia ini. Tapi tujuan utamanya bukan buku sejarah, tapi buku keselamatan. Meskipun tujuan utama Alkitab bukanlah mencatat sejarah, namun Alkitab tidak bertentangan dengan sejarah. Malahan menjadi rujukan sejarah. Alkitab mencatat sejarah dunia sepanjang ribuan tahun. Dari penciptaan hingga penggenapan. Itu dicatat di dalam Alkitab ribuan tahun. Alkitab Perjanjian Lama saja itu panjangnya kurang lebih 1.500 sampai 2.000 tahun dalam untuk mencatat Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Peristiwa yang dicatat di dalam itu panjangnya sekitar 1.500 sampai 2.000 tahun. Nah, saudara dapat memperdalam di dalam buku berjudul Arkeologi dan Sejarah Alkitab. Di sana dijelaskan secara detail, secara luas, dan banyak sekali bukti-bukti yang lain.
Di dalam khotbah kita yang singkat ini tentu kita tidak bisa paparkan semuanya. Karena akan memakan waktu yang sangat lama dan panjang. Tapi sebagian kita hanya melihat sebagian kecil saja. Misalnya Alkitab mencatat sejarah kerajaan-kerajaan dunia sepanjang 2000 tahun. Bayangkan, 2000 tahun Alkitab itu menyinggung itu. Walaupun bukan buku sejarah, tapi Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa sejarah sepanjang 2000 tahun. Loh, siapa yang bisa buat? Sekali lagi, siapa yang bisa buat kalau panjangnya 2000 tahun? Catatan buku sejarah mana yang bisa mencatat sampai 2000 tahun? Nah, saudara, itulah bukti bahwa Alkitab bukan buatan manusia, tetapi ilham dari Allah, wahyu Allah yang dicatat oleh manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kerajaan Mesir 1500 tahun sebelum Masehi. Kerajaan Asyur atau Assyria 650 tahun sebelum Masehi. Babel 600 tahun sebelum Masehi. Media Persia 450 tahun sebelum Masehi. Yunani 300 tahun sebelum Masehi. Dan Romawi tahun 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Panjang dan tepatnya catatan sejarah di Alkitab meneguhkan bahwa Alkitab bukan buatan manusia, tetapi wahyu Allah. Bahkan kelahiran Yesus menjadi patokan sejarah. Tahun Masehi sekarang dihitung berdasarkan kelahiran Yesus. Tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus disebut BC, before Christ, dalam bahasa Inggris. Sebelum Masehi. Sebelum Kristus. Before Christ itu artinya sebelum Kristus. Sedangkan setelah Masehi, itu disebut dengan bahasa Latin itu Anno Domini. AD disingkat AD artinya tahun Tuhan, Anno Domini. Jadi Yesus sendiri yang ada dalam sejarah itu, Yesus yang datang dari surga menjadi manusia, kelahirannya kita peringati pada waktu Natal, itu menjadi patokan tahun Masehi, Anno Domini. Tahun Tuhan. Sebelum Masehi disebut BC, before Christ dalam bahasa Inggris. Alkitab sesuai dengan arkeologi, ilmu tentang hal-hal purbakala. Misalnya kota Sodom dan Gomora dianggap mitos. Ah, itu hanya cerita dongeng, tidak terjadi, tidak ada buktinya. Tetapi penggalian-penggalian di Tel Mardik atau kota Ebla telah menemukan kira-kira 15.000 lempengan tanah liat, dan ada yang menyebutkan Sodom dan Gomora. Jadi di lempengan-lempengan itu ada yang menyebutkan nama kota Sodom dan Gomora. Artinya ya kota itu ada. Kota itu ada. Dibuktikan dengan penemuan lempengan tanah liat itu. Pembuktian arkeologis membuktikan ada seorang penguasa bernama Belshazzar. Itu yang dicatat di Alkitab, ada Belshazzar itu. Wah, itu mitos, itu hanya dongeng itu hanya legenda, tidak ada buktinya. Tetapi ternyata penemuan pembuktian arkeologis menemukan bahwa ada penguasa bernama Belshazzar. Suku bangsa Het pernah ada, juga memiliki daerah kekuasaan yang luas. Juga pernah memerintah seorang raja bernama Sargon. Penemuan-penemuan arkeologi telah membuktikan historisitas kesejarahan dalam catatan kitab suci Alkitab. Jadi yang Alkitab catat, ternyata setelah diselidiki secara arkeologi, penggalian-penggalian, oh betul, ada yang namanya Belshazzar, ada yang namanya bangsa Het, ada yang namanya Sargon, ada, dan lain sebagainya. Banyak penemuan arkeologis yang meneguhkan keakuratan Alkitab. Antara lain tembok kuil Amun meneguhkan serangan Raja Mesir Sisak terhadap Israel
dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai 26. Prasasti Mesa meneguhkan perlawanan Moab terhadap Israel yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 27. Tembok istana Sargon II meneguhkan kekalahan Asdod yang dicatat dalam Yesaya 20 ayat 1. Itu semuanya terbukti benar ketika ada penggalian arkeologis pada zaman modern ini. Dan penggalian arkeologis itu membuktikan, menemukan hal-hal itu. Jadi penemuan itu meneguhkan kesaksian Alkitab yang jauh lebih dulu. Catatan tentang pemberian jatah makanan yang berlangsung di Babilonia meneguhkan penangkapan Yoyakin yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 15 sampai 16, 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 38. Pembebasan tawanan Yehuda oleh Koresi Agung mendukung Esra 1 ayat 1 sampai 4 diteguhkan oleh Cyrus Silinder. Nah, ini ada Cyrus Silinder, jadi disebut itu apa itu ya, Cyrus Silinder itu sebuah silinder, di situ ada tulisan-tulisan, ada catatannya di situ mencatat tentang peristiwa pembebasan tawanan Yehuda oleh Raja Cyrus atau Koresi. Ya, Cyrus, Koresi itu bahasa Inggrisnya Cyrus begitu. Dan itu betul sesuai fakta sejarah. Nah, saudara bisa membuka ayat-ayatnya itu dalam Alkitab. Nah, di sini tidak dikutipkan satu-satu. Saudara dapat menyelidikannya lebih dalam. Nah, disinilah dibuatkan PowerPoint. Bukan saudara hanya mendengar saja, tetapi saudara bisa menyelidiki lebih dalam, membuka isi kitab sucinya supaya lebih tahu, lebih mengerti apa yang sedang diuraikan ini. Ayat-ayatnya tidak dikutip satu persatu di sini. Saudara sendiri wajib aktif untuk menggalinya. Penemuan arkeologi sesuai catatan Alkitab yaitu kuil Baal di Sikem, kolam Gibeon, Hesibon, dan Samaria, terowongan air di bawah Yerusalem yang digali Raja Hizkia, istana Raja Belsasar yang megah di Babilonia, istana Susan yang megah dengan kenangan kepada Esther dan Mordekai, pendirian sinagog di Kapernaum. Beberapa tokoh Alkitab sesuai penemuan arkeologis, Yehu, Hasael, Sargon II, Esarhadon, Merodak Baladan, Darius I, Herodes Agripa I, Pilatus, Kayafas, dan lain sebagainya. Semuanya sesuai dengan arkeologi, penemuan arkeologi. Jadi penemuan arkeologi meneguhkan kebenaran catatan historis, catatan sejarah yang ada dalam Alkitab. Yang ke-16, Alkitab dipelihara oleh Allah. Alkitab tahan terhadap kritik. Ada 2 kritik pada zaman sekitar abad 17-18, ada 2 kritik yang mengkritik Alkitab. Alkitab kita dikritik oleh ilmuwan. Karena ilmu sudah berkembang, mereka memakai metode keilmuan, begitu ya, metodologi keilmuan. Mereka mengkritik Alkitab. Jangan-jangan Alkitab ini salah ini. Jangan-jangan Alkitab ini tidak sesuai ini. Jangan-jangan Alkitab ini palsu. Makanya mereka mengkritik ya. Kritik redaksi dan kritik tinggi merupakan istilah bagi berbagai bentuk kritik Alkitab. Tujuannya untuk menyelidiki Alkitab dan menentukan pengarangnya, sejarahnya, dan tanggal penulisannya. Kebanyakan dari metode ini pada akhirnya berusaha menghancurkan teks Alkitab. Mereka, para ilmuwan yang tidak percaya Alkitab ini menyelidiki pengarangnya, sejarah, dan tanggal penulisannya, ya tujuannya untuk menghancurkan. Apakah Alkitab hancur? Nah, tidak. Kritik Alkitab dapat dibagi dalam 2 bentuk utama, yaitu kritik tinggi, higher criticism, dan kritik rendah, lower criticism.
Kritik rendah adalah upaya untuk menentukan kalimat asli dari teks karena kita tidak lagi memiliki tulisan aslinya. Kritik tinggi berurusan dengan keaslian teks itu. Pertanyaan yang ditanyakan antara lain kapan itu ditulis, siapa yang merupakan penulis teks ini, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Alkitab menghadapi kritik itu, baik kritik tinggi maupun kritik rendah, Alkitab tetap kokoh berdiri. Tidak takut dikritik, semuanya terbukti dengan sendirinya. Jadi Alkitab itu sendiri membela diri dia sendiri karena Allah yang membuat, maka semua tuduhan dan kritik-kritik itu dibungkapkan. Bahkan kita tidak tahu penulisnya siapa, tahun berapa, dan lain sebagainya. Namun, puji Tuhan, akhirnya Alkitab itu sendiri menjelaskan siapa penulisnya, tahun berapa ditulis kira-kira, pakai bahasa apa, sejarahnya, konteksnya, bagaimana itu ditulis, dan lain sebagainya, itu semuanya ada. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu kalau di dalam buku pelajarannya namanya pengantar Alkitab, pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, itu membicarakan itu, siapa pengarangnya, peristiwa yang melatar belakangi kitab itu, tokoh-tokoh utamanya, tema pokoknya, dan lain sebagainya, itu begitu jelas di sana, di dalam buku-buku seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dikritik seperti itu, Alkitab tidaklah hancur, melainkan malah kokoh dan kuat karena pernah diuji secara saintis, begitu, pernah diselidiki secara saintis. Nah, pada tahun 1947 ditemukanlah naskah-naskah Alkitab yang sangat kuno, khususnya perjanjian lama, yang umurnya itu sekitar 200 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Jadi 200 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Nah, gulungan kitab kuno itu, yang kitab perjanjian lama yang kuno itu disebut The Dead Sea Scroll. Karena memang ditemukan di dekat Laut Mati. The Dead Sea itu Laut Mati. Scroll itu gulungan. Jadi gulungan-gulungan perjanjian lama yang kuno itu ditemukan di Laut Mati. Nah, penemuan naskah perjanjian lama di dekat Laut Mati itu di Palestina atau Israel pada tahun 1947. Umurnya 100 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Nah, seperti itu gambar naskahnya yang ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri adalah gua di mana naskah itu ditemukan. Ceritanya begini, suatu kali ada gembala-gembala orang Arab sedang mengembalakan domba. Dia iseng-iseng melemparkan batu. Dan ketika dia melemparkan batu, batu itu membentur sesuatu sehingga bunyinya dung, biar. Nah, jadi ada yang terbentur itu seperti sebuah guci yang kena batu itu dan pecah. Kok aneh? Biasanya kalau batu jatuh ke tanah ya buk begitu, tapi ini bunyinya berdengung gitu, semacam berdengung karena dia memang membentur semacam guci kalau bahasa sekarang. Kalau zaman dulu mungkin bejana begitu, dung, ya gitu. Lalu dilihatlah. Nah, ketika dilihat itu isinya naskah-naskah kuno seperti gambar yang di sebelah kanan itu. Nah, suatu kali naskah itu dijual di pasar dan ditemukan oleh seorang yang mengerti benda-benda kuno itu, dan ternyata setelah diselidiki itu adalah naskah perjanjian lama, kalau tidak salah seluruhnya atau sebagian besar perjanjian lama berbahasa
Ibrani. Nah, sekarang naskah ini dirawat, disimpan di museum di Israel. Karena itu juga bagi orang Yahudi sangat penting. Karena naskah itu membuktikan bahwa Allah memelihara firman-Nya. Buktinya masih ada naskah kuno yang umurnya 300 tahun sebelum Masehi. Padahal kita kan sekarang sudah 2024 tahun setelah Masehi. Nah, itu mundur lagi di sana. 300 tahun sebelum Masehi. Dan naskah-naskah seperti ini terpelihara. Nah, siapa yang memelihara itu? Ya Allah. Karena Allah yang membuat firman-Nya. Jadi ketika ada kritik teks, kritik tinggi dan kritik rendah, mengkritik bahwa tidak bisa dipercaya keasliannya Alkitab ini karena sudah mengalami terjemahan-terjemahan dan lain sebagainya, maka Allah menunjukkan inilah buktinya bahwa Allah masih memelihara naskah-naskah perjanjian lama yang jauh lebih tua, 300 tahun sebelum Masehi. Luar biasa bukan? Tangan siapa yang bisa memelihara itu? Jikalau bukan tangan Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang luar biasa bagi kita. Kita harus mensyukuri itu. Karena Allah yang mewahyukan firman-Nya, Allah yang memelihara firman-Nya sehingga tidak musnah, Allah yang menjaganya supaya terpelihara, sehingga kritik-kritik, mulut-mulut yang mengkritik namun tidak bisa membuktikan terbungkam karena penemuan itu. Saudara bisa memperdalam ini dengan browsing-browsing di internet. Bagian-bagian perjanjian baru telah terlestarikan dalam jumlah naskah yang melebihi naskah kuno manapun juga. Berjumlah lebih dari 5.800 naskah bahasa Yunani lengkap atau terfragmentasi. Jadi, perjanjian baru saja, tadi yang ditemukan Dead Sea Scroll itu perjanjian lama. Di naskah perjanjian baru yang dimulai abad pertama Masehi, itu naskah yang bahasa Yunaninya itu ada 5.800. Baik yang lengkap maupun potongan-potongan. Perjanjian baru. Nah, kalau kita bicara naskah-naskah kuno, ini tidak ada naskah kuno yang sebanyak Alkitab naskah kunonya. Cari di seluruh dunia apakah ada naskah kuno yang jumlahnya itu sebanyak punyanya Alkitab perjanjian baru itu. Tidak ada. Nah, ini luar biasa karena berlimpahnya naskah itu membuktikan bahwa Allah memelihara kitab sucinya. Dalam bahasa Yunani ya, ini dijelaskan bukan dalam bahasa yang lain. Karena Alkitab perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani. Maka naskah bahasa Yunaninya itu jumlahnya 5.800 naskah. Dan itu membuktikan bahwa Alkitab kita tidak pernah palsu. Karena ada naskahnya sejumlah demikian banyaknya. Yang ke-17, ini menjadi akhir untuk penjelasan kita, bukti-bukti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Bukan berarti habis. Masih banyak kalau digali, namun saya mengakhirinya sampai kepada yang nomor 17 saja. Yaitu Alkitab mengajarkan Allah yang menyelamatkan manusia. Karena Alkitab itu buatan Allah, maka Allah ingin menyaksikan, ingin memberitahukan kepada manusia melalui Alkitabnya itu bahwa Allah itu juga Allah yang menyelamatkan. Nah, tema Allah yang menyelamatkan, tema Allah yang adalah juru selamat, itu hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam kitab suci lain. Tidak ada di dalam kepercayaan-kepercayaan dan agama-agama lain. Nah, silahkan saudara sendiri meng-cross-check dengan mempelajari kitab atau agama lainnya. Nah, Alkitab itu juga mengajarkan Allah itu pencipta dan pemelihara ciptaannya. Nah, ini umum. Ini ada di dalam agama-agama lain, saya tahu ada. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara ciptaannya. Dua itu ada. Alkitab juga mengajarkan itu. Kitab Kejadian membicarakan tentang penciptaan alam semesta.
Lalu kitab-kitab lainnya membicarakan Allah memelihara ciptaannya, terlebih umat manusia, terlebih khusus adalah bangsa Israel. Memelihara itu, memelihara kita juga sampai sekarang. Memelihara kejasmanian kita, hidup kita di dunia ini. Tapi terlebih lagi Alkitab menyaksikan bahwa Allah itu penyelamat, juru selamat manusia. Jadi bukan hanya memelihara secara jasmania hidup di dunia yang sementara ini saja, terlebih juga memelihara keselamatan jiwa kita di surganya nanti. Ya, ini banyak kesaksian di dalam Alkitab, karena Alkitab tujuannya itu, buku keselamatan. Dia membicarakan Allah yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal di neraka akibat dosa. Beberapa ayat ini kiranya meneguhkan dan menguatkan kita. Saya tidak kutip semuanya, terlalu banyak di Alkitab, berlimpah. Saya kutip beberapa saja. Misalnya di dalam kelahiran Yesus. Yesus yang adalah firman Allah yang adalah Allah itu datang ke dunia, inkarnasi menjadi manusia, dan kita peringati pada waktu Natal. Malaikat Allah menyaksikan kepada para gembala, orang-orang yang ditemuinya pada waktu itu, begini firman Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, siapa yang disaksikan adalah Kristus Tuhan, juru selamat. Sudah jelas bahwa Yesus yang inkarnasi, yang lahir melalui perawan Maria itu adalah Tuhan yang diurapi, yang dipilih, dan dia adalah juru selamat. Hanya Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak ada yang lain. Karena itulah Alkitab mengajarkan keselamatan hanya di dalam Yesus. Kenapa disebut juru selamat? Matius 1 ayat 21 menjelaskan demikian. Yesus adalah juru selamat karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dikatakan demikian, ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah kuasa keilahian, kuasa Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dari hukuman dosa mereka, yaitu neraka kekal. Jadi Yesus disebut Tuhan dan Juru Selamat karena dia punya kuasa menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa mereka di neraka. Caranya bagaimana? Caranya Yesus datang ke dunia menjadi manusia, mati di salib, menanggung hukuman dosa manusia, dikuburkan, bangkit dari kematian, dan kembali ke surga hidup selama-lamanya. Itu secara singkat demikian caranya. Melalui kematiannya dia menanggung hukuman dosa manusia. Melalui hidupnya, karena dia sumber hidup, maka dia bangkit dari kematian dan kembali naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan dihukum di neraka kekal. Tidak akan dihukum. Firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, bagi mereka yang beriman kepada Kristus, yang menyerahkan kehidupannya kepada Kristus, yang menyerahkan dirinya kepada Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi Roh Kudus memerdekakan kita yang percaya kepada Kristus, sehingga kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang ada di dalam Kristus, yang percaya Yesus Kristus, yang beriman dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus, mereka tidak akan dihukum setelah meninggal. Mereka akan mendapatkan kemerdekaan,
kebebasan, kebahagiaan sejati bersama Kristus di surganya. Karena itulah Kristus berjanji kepada seorang penjahat yang bertobat, yang percaya kepada Dia, yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kristus berjanji demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Janji Yesus kepada orang yang beriman kepada Dia, yang menyerahkan hidupnya kepada Dia adalah ketika dia meninggal akan dibawa oleh Kristus hari itu juga bersama dengan Dia di Firdausnya, di surganya yang kekal. Itulah bukti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah, karena membicarakan Allah sebagai penyelamat, menjadi pengharapan kita, menjadi sukacita kita, menjadi jaminan kita ya bagi yang percaya kepada Kristus. Karena pasti dan terjamin akan bersama-sama Dia di Firdausnya, di surganya yang kekal. Karena itu saudara, percayakanlah, serahkanlah hidup saudara kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat, supaya saudara diselamatkannya. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.